Supreme Martial God Technique. Bab 861-865. Bab 861, Kematian. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya. Tidak, bukannya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan belum pernah mendengarnya. Saya hanya melihat catatan sporadis di buku-buku kuno. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wu Yun benar-benar bisa memiliki keterampilan seni bela diri yang menantang surga. Hari ini, Wu Yun memberinya terlalu banyak kejutan. Pada saat ini, bahkan dia, yang berada di tengah pertempuran, benar-benar bingung. Awalnya, ketika saya melihat artefak di tangan Wu Yun di kota Fengyun, termasuk naga dan sosok manusia, ini hampir tidak bisa diterima. Tapi hari ini, Kuali Fulong Qiankun, yang menduduki peringkat ke-15 dalam daftar kuali dewa, muncul di tangan Wu Yun, benar-benar membuatnya tercengang. Tapi ini masih sulit dimengerti. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat seni bela diri ajaib yang dapat mengaktifkan kekuatan langit dan bumi, dia benar-benar tercengang. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Pertama, seni bela diri semacam ini hanya ada dalam catatan-catatan terpisah di buku-buku kuno. Belum pernah mendengar ada orang yang menggunakannya. Kedua, kalaupun ada cara seperti itu, setidaknya tetap membutuhkan tingkat kultivasi di atas alam pencerahan untuk bisa melakukannya. Karena jika ingin menggunakan kekuatan langit dan bumi, Anda perlu menguasai ruang dan cara berlatih. Memiliki pemahaman. Tapi Wu Yun yang melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia hanya berada di alam Tianwu, mungkinkah dia bisa memahami sejumlah kekuatan spasial tertentu sekarang? Apakah Anda juga menyadari jalan apa yang sedang Anda praktikkan? Jika ini benar-benar masalahnya, maka bakat Wu Yun dalam kultivasi mungkin. Guru Long, hati-hati. Ketika Long Xiao tertegun, Wu Yun tiba-tiba mengingatkannya. Mendengar ini, Long Xiao langsung bereaksi. Dia melihat harimau bergigi tajam menyala-nyala berlari di depannya. Dengan tergesa-gesa, dia segera meninjunya. Dia sudah tak terkalahkan, tapi sekarang karena tergesa-gesa, Long Xiao terpesona lagi. Muntah seteguk darah lagi. Ups. Wu Yun berdiri di udara dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Binatang, datang dan bunuh aku. Untuk mencegah harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu terus mengejar Long Xiao. Wu Yun tidak punya pilihan selain mengeluarkan suara untuk menarik perhatiannya. Dia seharusnya tidak melakukan ini pada awalnya, tetapi sekarang kondensasi dari segel pembalik surga telah mencapai momen terakhirnya. Hanya perlu beberapa saat untuk mengembun. Tapi saat ini, nyawa orang-orang dipertaruhkan, dan Wu Yun tidak bisa meninggalkan Long Xiao sendirian. Untungnya, harimau bergigi tajam yang menyala itu memang tertarik pada Wu Yun dan berhenti mengejar Long Xiao. Kalau tidak, Long Xiao pasti akan mati saat ini. Dia melihat harimau bergigi tajam menyala berlari ke arahnya. Wu Yun mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain bertarung. Dia tidak bisa bergerak saat ini, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat harimau bergigi tajam menerkamnya. Setelah dipindahkan, segel gemetar surga yang belum terkondensasi akan langsung menghilang. Semua upaya sebelumnya sia-sia. Tangannya semakin cepat. Namun dalam sekejap mata, harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu sudah berlari ke depannya. Binatang, mati. Untungnya, pada saat terakhir ini, segel pengguncang surga telah terkondensasi dan selesai. Wu Yun meraung marah, mengangkat telapak tangannya, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Segel pembalik surga jatuh dari langit dan menghantam harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu. Di saat yang sama, tubuh Wu Yun juga terkena cakar harimau bergigi tajam yang menyala-nyala. Sebelum pingsan, Wu Yun bisa merasakan dirinya terkena cakar harimau di dada dan perutnya.
Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Jelas sekali, dalam menghadapi penindasan kultivasi absolut, tubuh suci abadinya gagal memberikan banyak pengaruh. Tak hanya itu, Wu Yun juga dengan jelas merasakan gigi tajam harimau bertaring tajam yang menyala-nyala itu telah menembus tulang pipa di bahu kirinya. Sakit yang memilukan. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya terbang mundur. Sebelum koma, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melihat ke atas. Hanya ketika dia melihat segel pembalik surga berhasil mengenai harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu barulah dia pingsan sepenuhnya. Meskipun dia tidak yakin apakah segel pembalik surga dapat membunuh harimau bergigi tajam yang menyala-nyala di alam Yuan He tingkat 9. Namun ini menjadi harapan terakhir mereka bertiga untuk bertahan hidup. Sukses adalah hidup. Jika gagal, yang ada hanyalah kematian mutlak. Di saat-saat terakhir sebelum jatuh ke tanah, suara panik Liu Moyan dan Long Xiao sepertinya terdengar samar-samar. Tidakkah berhasil? Apakah binatang itu mati? Wu Yun masih ingin bangun dan melihatnya. Namun dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu berapa lama, mungkin 1 jam, mungkin beberapa jam. Wu Yun sepertinya memperhatikan seseorang memanggil namanya di telinganya. Di belakangnya, seseorang terus-menerus mengirimkan energi spiritual kepadanya. Dia ingin membuka matanya, tapi tidak bisa. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi meskipun dia bergerak sedikit, dia hanya bisa merasakan sakit yang menyayat hati di tubuhnya. Kelopak matanya terasa berat dan dia pingsan lagi. Diakon Long, apa yang harus saya lakukan? Dia jelas baru saja bangun, tapi mengapa dia pingsan lagi? Liu Moyan duduk di sebelah Wu Yun dengan kaki ditekuk, menangis dan bertanya dengan panik. Lukanya belum pulih, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Tapi dia tidak peduli dengan semua ini, yang bisa dia lihat hanyalah keselamatan Wu Yun. Aduh. Ahem. Long Xiao juga terluka parah saat ini, tapi dia sama sekali mengabaikan lukanya. Secara paksa memindahkan energi spiritual ke Wu Yun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak dapat menahannya sejenak, dia batuk lagi beberapa suap dahak berdarah. Saya melihatnya menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesakitan. Dia menghela nafas perlahan, dia terluka terlalu serius. Tubuhnya terkena nafas binatang itu. Organ dalamnya tergeser dan luka dalam yang serius. Luka luar, perutnya terkoyak oleh cakar tajam binatang itu, dan tulangnya terlihat sangat dalam. Bahunya terluka oleh binatang itu. Gigi tajam binatang itu menembus tulang pipa. Aku, tidak ada yang bisa kulakukan. Aduh. Long Xiao menghela nafas lagi dan perlahan membaringkan tubuh Wu Yun hingga rata. Dia mengulurkan tangannya untuk menguji leher Wu Yun sejenak. Rasa sakit di wajahnya perlahan berubah menjadi keputusasaan. Liu Moyan melihat semua perubahan pada ekspresi Long Xiao. Tiba-tiba wajah cantiknya berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Ada apa, Diakon Long, ada apa dengan dia?" Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mencoba leher Wu Yun. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Seperti naga yang mengaum, matanya penuh keputusasaan. Diakon Long. Tolong selamatkan dia secepatnya. Selamatkan dia secepatnya, cepatlah. Liu Moyan tersedak kesakitan. Air mata tak henti-hentinya berjatuhan, dan pada akhirnya aku tak bisa berhenti menangis. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia begitu sedih saat Wu Yun meninggal. Jelas dia dan Wu Yun sudah lama tidak akur. Kami bahkan baru bertemu hari ini. Namun, sepertinya mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, Liu Moyan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, seolah-olah ada ribuan pisau tajam yang menggores jantungnya.
Mengingat kejadian yang terjadi dengan Wu Yun hari ini, rasa sakit yang muncul di hatiku bahkan lebih memilukan. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk mengikuti pria ini selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, Long Xiao menundukkan kepalanya dan melihat ekspresi menyakitkan Liu Moyan. Meskipun dia terkejut, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wu Yun. Mampu membuat gadis pemarah ini begitu bertekad dalam waktu sesingkat itu. Namun saat ini, dia tidak berniat memikirkan hal tersebut. Rasa sakit di hatinya tidak kalah dengan Liu Moyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah harimau bergigi tajam yang menyala-nyala di depannya yang telah kehilangan nafas hidupnya. Long Xiao menggelengkan kepalanya. Semua rasa sakit dan keengganan hanya bisa berubah menjadi desahan diam. Dia kembali menatap Liu Moyan yang menangis dan berkata, "Moyan, tempat ini penuh bahaya dan tidak cocok untuk ditinggali dalam waktu lama. Ayo bawa Wu Yun kembali dulu." Di tengah kata-kata, Long Xiao suara berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba pupil matanya bersinar dan ekspresinya berubah drastis. Saya hanya bisa melihat bagian tubuh Wu Yun yang terluka parah saat ini. Sebenarnya ada sinar cahaya keemasan. Bab 862 menelan api binatang yang menyala-nyala. Apa ini? Long Xiao tiba-tiba berseru di tengah kata-katanya. Apa yang terjadi dengan cahaya keemasan ini? Liu Moyan juga mendengar seruan Long Xiao, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Long Xiao, dan melihat bahwa dia sedang menatap Wu Yun. Melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Cahaya keemasan, Butler Long, bagaimana dia bisa melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya? Saat dia mengatakan itu, Liu Moyan ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tunggu, jangan sentuh dia. Long Xiao menghentikannya. Kemudian dia mengambil beberapa langkah ke depan, berjongkok, dan menatap cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuh Wu Yun. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Lihat, semua cahaya keemasan ini dilepaskan dari luka-lukanya, tetapi tidak dari tempat lain. Apakah mungkin? Apakah ada sesuatu, Diakon Long, beritahu saya secepatnya." Liu Moyan khawatir. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkinkah ada harta karun tersembunyi di tubuh Wu Yun yang bisa membantunya pulih dari lukanya dengan cepat? Long Xiao berkata dengan heran. Ah, benarkah? Liu Moyan tersenyum. Tiba-tiba dia berkata, "Diakon Long, lihat cepat, apakah lukanya sudah pulih?" Long Xiao menunduk dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tentu saja. Di bawah baptisan cahaya keemasan, luka berdarah Wu Yun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Liu Moyan baik-baik saja, mengetahui bahwa Wu Yun sudah pulih, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir kecuali merasa bersemangat. Namun hati Long Xiao dipenuhi kekacauan. Dia telah melihat harta karun langka yang dapat membantu orang pulih dengan cepat dari cedera. Saya cukup beruntung melihatnya di tangan seorang ahli top saat itu. Harta karun itu direbut oleh banyak ahli top di benua utara. Bahkan beberapa penegak hukum dari benua utara pun keluar. Namun jika menyangkut kecepatan pemulihan, harta langka yang dilihatnya tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan pemulihan Wu Yun saat ini. Karena kecepatan pemulihan Wu Yun, ia pulih dengan cepat, bahkan terlihat dengan mata telanjang. Dengan kata lain, bukankah harta langka di tubuh Wu Yun ini jauh lebih unggul dari harta langka di masa lalu? Long Xiao hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ya Tuhan, Wu Yun, dari mana asalmu? Senjata ilahi, naga ilahi, harta karun misterius, dan seni bela diri magis barusan sudah cukup untuk mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Dan segala macam metode yang tidak dapat diprediksi. Apakah kamu serius? Dia hanya anak laki-laki yang tidak dikenal. Lihat ke bawah. Terlihat jelas bahwa luka Wu Yun pulih dengan cepat. Namun, bukan hanya Long Xiao dan Liu Moyan yang merasa ngeri saat ini.
Bahkan lonceng penciptaan ilahi di tubuh Wu Yun pun berseru. Dari mana anak ini mendapatkan manik emas ini? Rasanya familiar sekali, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. His. Sangat kuat. Tidak hanya tidak bisa aku telan, bahkan memiliki efek seperti daging. Dan tulang putih. Sungguh kuat. Luar biasa. Sekitar seperempat jam berlalu. Saya hanya melihat sedikit bekas darah di perut Wu Yun yang cukup dalam hingga terlihat tulangnya. Lubang berdarah yang menembus tulang kecapi di bahu telah pulih sepenuhnya. Tidak ada tanda-tanda trauma yang terlihat. Dia telah pulih. Diakon Long, tolong lihat luka internalnya. Pada saat ini, Liu Moyan sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil. Ya. Long Xiao juga tersenyum dan mengangguk, membungkuk untuk membantu Wu Yun berdiri. Hai, sakit. Pada saat ini, erangan halus keluar dari mulut Wu Yun. Apakah kamu sudah bangun? Liu Moyan bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Wu Yun. Dia menangis lagi, tapi kali ini karena kegembiraan. Namun tak lama kemudian dia bereaksi, sepertinya menyadari rasa malunya saat ini. Hentikan air mata, berdiri, mundur, minggir, dan berhenti bicara. Wu Yun tercengang, dan Long Xiao di sampingnya juga tercengang. Kemudian, Long Xiao terdengar berkata, apakah semua luka dalammu sudah pulih? Wu Yun mengangguk, memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa semuanya masih utuh. Sebaliknya, dia bertanya, apakah aku terluka parah? Long Xiao tertegun lagi. Lalu dia memberitahu Wu Yun apa yang baru saja terjadi. Ditanya, Wu Yun, mungkinkah kamu memiliki harta langka di tubuhmu? Wu Yun ragu-ragu sejenak dan segera bereaksi. Cahaya keemasan itu seharusnya disebabkan oleh pil emas Hunyuan. Dia mengangguk, menatap Long Xiao, lalu menatap Liu Moyan. Berkata, Guru Long, Moyan, ingat, jangan sebutkan masalah hari ini kepada siapapun. Long Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami tahu keseriusan masalah ini. Liu Moyan juga mengangguk dan berkata, ya lalu. Wu Yun hendak berdiri, tetapi hanya merasakan perasaan hampa di bawah kakinya. Hampir terjatuh, Long Xiao ingin membantunya, tetapi ternyata Liu Moyan lebih cepat darinya. Dia berkata dengan gugup, ada apa, kamu baik-baik saja? Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun tubuhnya telah pulih, energi spiritual di tubuhnya kurang saat ini. Tolong tunggu saya sebentar. Dia duduk bersila dan hendak bermeditasi. Baru kemudian aku menyadari bahwa Long Xiao dan Liu Moyan pucat, dengan noda darah menggantung di sudut mulut mereka. Saya pikir itu karena saya terlalu mengkhawatirkan diri saya sendiri dan mengabaikan keselamatan saya sendiri. Dia tiba-tiba terlihat bersalah dan mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari ring penyimpanan. Berkata, Guru Long, Moyan, saya malu mengatakan bahwa saya telah membuat Anda khawatir. Ini adalah pil penyembuhan. Meskipun ini bukan yang terbaik, ini pasti dapat memberikan efek. Anda harus meminumnya dengan cepat dan menyembuhkannya. Lukamu. Jangan khawatirkan aku. Long Xiao dan Liu Moyan tidak lagi menolak, meminum obat mujarab dan mulai menyembuhkan luka mereka. Seperempat jam berlalu. Tubuh Wu Yun telah kembali ke kondisi puncaknya. Setelah mengenakan pakaian bersih, ia kembali ke postur heroik sebelumnya. Saat ini, Long Xiao juga terbangun. Meski belum pulih sepenuhnya, namun tubuhnya terasa baik-baik saja. Melihat Wu Yun telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya, dia melirik Liu Moyan yang belum bangun. Dia berkata, Wu Yun tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama, karena takut ditemukan oleh monster lain. Dalam hal ini, kamu pegang Moyan, dan kita kembali ke akademi dulu. Wu Yun melihat sekeliling dan tahu bahwa apa yang dikatakan Long Xiao masuk akal.
Namun saat ini tujuannya belum tercapai. Dia berkata, Guru Long, tunggu sebentar, saya akan melihat harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu. Saya telah memeriksa dan menemukan bahwa binatang ini sudah mati. Apa yang Anda ingin lihat dilakukannya? Long. Xiao terkejut. Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pertama kali dia melihat harimau bergigi tajam yang menyala-nyala, dia mendapat gambaran tentang api binatang di tubuh binatang itu. Dan itu adalah api binatang api biru paling murni di antara suku mereka. Meskipun tidak yakin apakah hal itu akan berdampak pada api spiritual hijau suci, hal itu tidak boleh dilepaskan. Wu Yun berjalan ke arah harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu dan membelah perutnya. Tiba-tiba bau darah yang menyengat menerpa dirinya. Wu Yun mencari ke dalam dan menemukan inti spiritualnya. Karena belum diproses terlalu lama setelah kematian, energi spiritual pada inti spiritual telah hilang dan lenyap. Wu Yun panik dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, api hewaninya juga akan menghilang, kan? Kemudian dia memutar inti spiritualnya, dan matanya tiba-tiba bersinar. Sebuah bola api biru panas melayang dengan tenang di samping inti spiritual yang layu. Bab 863, Melarikan Diri, Tablet Batu Halaman Kota. Lihat Wu Yun mengobrak-abrik perut harimau bergigi tajam yang menyala-nyala. Long Xiao bertanya dengan bingung, Wu Yun, apa yang kamu cari? Harimau bergigi tajam yang menyala ini hanyalah binatang ajaib biasa yang relatif kuat. Tidak ada yang berguna. Dia melihat Wu Yun memegang api binatang biru di tangannya. Long Xiao berkata, untuk apa kamu membutuhkan api binatang ini? Manusia dan api binatang tidak dapat ditelan dan digabungkan. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu lagi dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kamu memiliki api suci di dalamnya? Tubuhmu. Ini lebih baik daripada api binatang ini yang jauh lebih kuat. Aku ingin menggabungkannya. Wu Yun duduk bersila dan berkata dengan tenang. Apa? Long Xiao berseru, tidak, itu tidak mungkin. Tidakkah kamu mendengarkan apa yang baru saja aku katakan? Tidak mungkin bagi manusia untuk menyatu dengan api binatang. Kamu, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Yun sudah mulai mengambil tindakan. Jika itu orang lain, memang itulah masalahnya. Karena Bisfire dibiakkan dari tubuh monster, sifatnya kejam dan sangat sulit dijinakkan. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi hal-hal ini tidak layak untuk disebutkan kepada Wu Yun. Dia pada dasarnya kejam dan sangat sulit dijinakkan, hanya karena dia terlalu kejam. Dengan adanya Devouring Martial Spirit, permusuhan ini akan segera dihilangkan. Adapun tidak bisa menyatu dengan manusia, itu benar-benar tidak masuk akal. Ini hanyalah mereka yang mencoba memadukan api binatang pada saat itu. Karena dia tidak bisa meredam permusuhan dalam api binatang ini, dan untuk menyelamatkan mukanya di depan dunia, dia berbohong. Kelima unsur api berasal dari akar dan sumber yang sama. Entah itu api binatang atau api manusia yang sebenarnya. Atau api kudus, semuanya berasal dari sumber yang sama. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diintegrasikan. Di mata Long Xiao yang ketakutan. Saya melihat Wu Yun secara langsung mengintegrasikan api binatang biru ke dalam api spiritual hijau suci di tangan kanannya. Permusuhan dalam api telah lama dihilangkan dengan menelan semangat bela diri. Dan karena kekuatan api spiritual hijau suci, api binatang biru ini tidak memiliki ruang untuk melawan. Setelah hanya berdetak sebentar, peluang perlawanan benar-benar hilang. Namun, api binatang ini masih terlalu lemah. Setelah diintegrasikan ke dalam api spiritual hijau suci, efeknya tidak banyak. Juga tidak meningkatkan level api suci dari api spiritual hijau suci. Namun, ada juga keuntungan yang tidak terduga.
Energi dalam api binatang ini tidak ditelan oleh api spiritual hijau suci, melainkan langsung diubah menjadi energi spiritual dan memasuki dantian Wu Yun. Karena ini adalah energi api, lonceng penciptaan ilahi tidak dapat ditelan. Semua energi spiritual ini diserap oleh Wu Yun. Faktanya, tingkat kultivasi Wu Yun langsung meningkat satu tingkat. Mencapai alam Tian Wu tingkat ke-6. Ini jelas merupakan keuntungan yang tidak terduga, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wu Yun. Meskipun tingkat api kudus tidak meningkat, Wu Yun cukup puas dengan peningkatan kultivasi. Dia mengambil kembali api spiritual hijau suci dan berdiri. Ketika dia berbalik, dia melihat Long Xiao yang tertegun. "Guru Long, ada apa?" Wu Yun bertanya. Kamu melahapnya begitu cepat." Long Xiao menunjuk ke arah Wu Yun, wajahnya penuh keterkejutan, dan kemudian tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. "Tidak, kamu telah menembus tingkat kultivasi lain." "Ya." Menghadapi kengerian Long Xiao, Wu Yun tidak berdaya. Dia mengangguk ringan. Setelah beberapa saat, Long Xiao bereaksi perlahan. Dia menatap Wu Yun dengan mata aneh untuk beberapa saat dan berkata, "Wu Yun, sekarang aku juga sangat ragu bahwa kamu bukan manusia." Wu Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Di belakangnya, Liu Moyan juga terbangun. Seperti Long Xiao, dia belum pulih sepenuhnya dari lukanya, tapi tubuhnya baik-baik saja. Long Xiao melihatnya dan berkata, "Oke, Moyan sudah bangun sekarang. Ayo pergi dan kembali ke akademi dulu." "Baiklah." Wu Yun mengangguk, dan mereka bertiga hendak pergi. "Tunggu." Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan menatap hutan lebat di belakangnya. "Apa? Kamu?" Long Xiao hendak berbicara, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Terdengar suara berderak di dalam hutan lebat, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan dan besar sedang menumbuk pepohonan di hutan lebat, datang dengan cepat. Sesaat kemudian, nafas yang hampir menyesakkan menerpa wajahnya. Itu menimbulkan bau amis. Long Xiao tidak tahu, tapi Wu Yun dan Liu Moyan sangat akrab dengan aura mengerikan ini. Dengan kata lain, saya sangat familiar dengan bau amis ini. Wajah cantik Liu Moyan berubah drastis. Wu Yun juga berseru, "Guru Long, lari." Meskipun Long Xiao belum mengenali siapa orang itu. Tapi itu pasti bisa dinilai dari aura menakutkannya. Apa yang akan terjadi pasti merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Wu Yun terbang, menjemput Liu Moyan, dan bergegas menuju area aman Akademi Tianlong. Mereka bertiga baru saja meninggalkan ruang terbuka ketika mereka mendengar suara gemuruh keras di belakang mereka. Melihat ke belakang. Benar saja, tebakanku benar. Melihat orang ini, jantung Wu Yun berdetak kencang. Ini adalah serangga beracun dari kabut keinginan. Untungnya, Liu Moyan sedang dipeluk Wu Yun saat ini. Kalau tidak, saya takut kaki saya lemas karena ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tidak peduli seberapa pemarahnya dia hanyalah seorang penggoda wanita. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, wajar saja jika merasa sangat ketakutan. Meskipun mereka bertiga lolos, serangga beracun telah menemukan mereka. Tubuh besar itu terangkat dan segera bergegas menuju ke arah mereka melarikan diri. Wu Yun memeluk Liu Moyan dan berlari bersama Long Xiao. Angin menderu melewati telingaku. Long Xiao berkata, "Orang apa ini? Dia sangat kuat." Wu Yun tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan saat ini. Dia berkata dengan cemas, ceritanya panjang. "Saya sudah bertemu orang ini secara langsung. Orang ini penuh racun, dan Anda tidak boleh tersentuh oleh kabut putih susu di sekitarnya." Meskipun mereka lari dengan cepat, namun kecepatan serangga beracun itu bahkan lebih menakjubkan.
Saya tidak tahu bagaimana tubuh besarnya bisa mencapai kecepatan yang begitu mengerikan. Jarak yang awalnya ditarik dengan cepat ditutup. Jarak dari beberapa ratus meter pertama dengan cepat dikurangi menjadi kurang dari 50 meter. Saat melarikan diri, saya masih bisa mendengar suara serangga beracun yang tajam dan menakutkan. Manusia, aku melihatmu, jangan coba-coba melarikan diri, ah. Aku sudah lama tidak mencicipi manusia, enak kalau dipikir-pikir. Jaraknya semakin dekat. Dari 50 meter tadi, dalam sekejap berkurang menjadi 10 meter. Wu Yun berbalik dan melirik dari sudut matanya, berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu terus berlari seperti ini, aku khawatir kamu akan segera menjadi hantu di mulut orang ini. Saat ini, aku mendengar suara naga mengaum di dekat telingaku. Wu Yun, jangan panik. Ada area aman di depan. Selama mencapai area aman dan ada tablet batu halaman kota, ia tidak akan bisa melewatinya. Wu Yun mendongak, dan yakin cukup, dia melihat tablet batu halaman kota muncul di matanya. Jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Dengan kecepatan mereka, jarak 50 meter hanya 3 lompatan. Itu akan sampai di sana dalam sekejap mata. Tapi, Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat serangga beracun itu semakin dekat. Jaraknya kini menyusut dari 10 meter menjadi kurang dari 5 meter. Bab 864 melarikan diri dari kematian. Lari, Wu Yun, orang ini mengejar. Suara panik Long Xiao terdengar dari telinganya. Wu Yun tidak berani mengabaikan sama sekali dan menggunakan kecepatannya secepat mungkin. Pernah disentuh oleh orang ini, meski tidak terluka oleh serangannya. Tapi terkontaminasi racun saja sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Tugu batu halaman kota berada tepat di depan, kurang dari 50 meter dari kawasan aman. Hanya 3 lompatan terakhir. Lompatan pertama. Serangga beracun di belakangnya mendekat 1 meter. Jaraknya kurang dari 4 meter. Lompatan kedua. Jarak antara serangga beracun dan kabut lebih dekat 1 meter. Jaraknya kurang dari 3 meter. Wu Yun bahkan bisa merasakan kabut putih kurang dari 10 inci di belakangnya. Biarkan kabut keinginan serangga beracun ini mendekati 10 inci. Saya khawatir ketiganya akan tertular kabut nafsu ini. Dan begitu tertular kabut nafsu, akibatnya akan menjadi bencana. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa ada jalan keluar yang sempit dari kematian. Masih ada 10 meter lagi, Wu Yun, cepatlah. Long Xiao meraung dan melompat, dia sudah berlari di depan Wu Yun. Dialah orang pertama yang berhasil memasuki zona aman. Dan Wu Yun sudah terbang ke udara saat ini. Melihat tablet batu halaman kota tepat di depan Anda. Namun, serangga beracun dari kabut nafsu di belakangnya sudah mendekat sepenuhnya. Tiba-tiba, saya melihat serangga beracun ini membuka mulutnya yang menakutkan seperti gerbang hantu dan menggigit Wu Yun. Wu Yun, hati-hati. Long Xiao, yang telah jatuh ke zona aman, berteriak panik. Wu Yun menoleh ke belakang dan terkejut melihat lapisan kabut putih susu telah menyentuh punggungnya. Untungnya, saya belum menyentuh Liu Moyan. Dan mulut besar yang menakutkan itu sedang menggigitnya. Binatang. Wu Yun mengutuk dengan marah, zona aman berada tepat di depannya. Tapi jelas tidak ada cara untuk melarikan diri saat ini. Melemparnya dengan kedua tangan, Liu Moyan terlempar ke area aman. Long Xiao terbang untuk menangkap Liu Moyan. Kemudian dia berteriak dengan panik, Wu Yun. Liu Moyan segera pulih dari kepanikannya. Pada saat ini, tidak ada sosok Wu Yun dimanapun di langit, hanya mulut serangga beracun Yuwu yang menakutkan. Binatang, kamu memakan Wu Yun, kamu memakan Wu Yun. Long Xiao meraung marah, ekspresinya putus asa dan menyakitkan. Wajah Liu Moyan pucat pasi.
Dengan keputusasaan di wajahnya, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Tanpa diduga, Wu Yun yang baru saja lolos dari cakar harimau bergigi tajam yang menyala-nyala itu jatuh ke dalam mulut serangga beracun tersebut. Serangga beracun dari kabut nafsu bukanlah harimau bergigi tajam yang menyala-nyala. Terlepas dari tingkat budidayanya, racun yang menutupi tubuhnya saja sudah cukup untuk membunuh Wu Yun berkali-kali. Kali ini, Wu Yun mungkin tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Namun saat mereka putus asa, mereka melihat suara menderu keluar dari mulut serangga beracun tersebut. Saya melihat sosok yang terbungkus api hijau terbang keluar dari mulutnya. Itu adalah Wu Yun. Di tangannya, dia masih memegang Martial Domain Stardust. Dia melarikan diri, dia melarikan diri. Pada saat ini, Long Xiao begitu bersemangat hingga dia bahkan menari. Seolah menyadari mangsa yang sampai di mulutnya sedang melarikan diri, mulut serangga beracun itu tiba-tiba tertutup. Ini menimbulkan angin yang berbau. Memperhatikan mulut besar yang cepat tertutup. Hati Long Xiao dan Liu Moyan ada di tenggorokan mereka. Aku berdoa diam-diam di dalam hatiku, cepatlah, cepatlah. Ledakan. Mulut besarnya tertutup. Hati mereka juga bergetar hebat. Namun kemudian, kegembiraan muncul di wajah mereka. Wu Yun terlihat terbang menuju area aman, terbungkus api hijau. Long Xiao segera terbang dan menangkap Wu Yun. Ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu diracuni? Wu Yun mengambil kembali artefak dan api suci. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, untungnya orang ini mengira aku akan mati dan tidak menelanku langsung ke dalam perutnya. Aku menggunakan api suci untuk melindungi tubuhku, dan kemudian menggunakan artefak itu untuk membombardir giginya yang tajam, dan mengandalkan kekuatan serangan balik untuk melarikan diri. Dengan kata lain, mampu melarikan diri dari mulut serangga beracun ini hanya karena refleksnya yang sangat cepat. Saya khawatir keberuntungan juga menjadi penyebab sebagian besar hal ini. Namun, meskipun Wu Yun berbicara dengan ringan, api suci hanya memblokir racun hitam dan ungu untuknya, tetapi gagal mencegah lapisan kabut penuh nafsu. Tapi saat ini, dengan mengandalkan penindasan seni dewa bela diri Taisang, dia masih bisa bertahan. Long Xiao tidak tahu seberapa kuat kabut nafsu ini. Melihat Wu Yun tidak diracuni, dia berkata dengan lega, tidak apa-apa kalau dia tidak diracuni. Liu Moyan juga berjalan beberapa langkah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya melihat Anda terinfeksi. Lapisan kabut putih itu, Anda. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang tajam terdengar. Raungan ini hampir mengguncang seluruh kerikil di tanah. Bahkan Wu Yun merasakan gendang telinganya sakit, dan bau amis menerpa wajahnya. Anak manusia, jika kamu berani menyakitiku, aku akan mencabik-cabikmu. Makanan di mulutnya keluar, dan serangga beracun itu benar-benar marah. Long Xiao memarahi, binatang, ada loh batu dari halaman Akademi Tianlongku di sini. Jangan bicara terlalu sombong. Akademi Tianlong. Tablet batu. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih bisa menghentikanku? Yuyu serangga kabut beracun itu meraung dan bergegas menuju Wu Yun dan yang lainnya tanpa mempedulikan keberadaan tablet batu di halaman kota. Sebagai monster kuat di pegunungan Tianlong, serangga beracun Yumis secara alami mengetahui fungsi tablet batu ini. Tapi ia sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Melihat orang ini, mereka tetap bergegas, meskipun Wu Yun dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah area aman yang dijaga oleh tablet batu di halaman kota. Tapi dia tetap panik, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ledakan. Tepat ketika serangga beracun itu hendak menerobos tugu batu. Tiba-tiba, seberkas energi muncul dari tablet batu di halaman kota.
Seluruh area langsung membentuk perisai pelindung energi. Lapisan topeng energi ini sepenuhnya mengisolasi serangan dari dunia luar. Terdengar suara gemuruh yang keras dan topeng energinya bergetar sedikit. Namun serangga beracun kabut nafsu juga langsung tersingkir. Peninggalan binatang purba di alam pencerahan tingkat 9 dapat disingkirkan. Cukup untuk menunjukkan kekuatan tablet batu halaman kota ini. Namun serangga beracun ini tidak ada niat untuk menyerah. Ia meraung lagi dan menyerang ke depan lagi. Boom, boom, boom. Belasan kali berturut-turut. Meskipun serangga beracun itu selalu disingkirkan, tampaknya ia bertekad untuk memakan Wu Yun. Dia terguncang lagi dan lagi, tapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Pada saat ini, Wu Sengling, Dekan Akademi Tianlong yang sedang bermeditasi di dalam ruangan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Hah. Apakah ada sesuatu yang menghantam monumen batu di halaman kota?" Setelah mengatakan ini, sosoknya menghilang ke dalam ruangan. Di monumen batu di halaman kota, Wu Yun dan yang lainnya menyaksikan serangga beracun dari kabut nafsu menabrak tablet batu berulang kali. Ups, jika terkena seperti ini, saya tidak tahu apakah monumen batu halaman dapat menahannya. Setelah ditembus, seluruh Akademi Tianlong akan menderita, kata Wu Yun dengan sedikit khawatir. Faktanya, saat ini, Long Xiao tidak merasa percaya diri sama sekali. Bab 865 Dendam Lama. Duan Yishi. Dia hanya tahu bahwa tablet batu di halaman kota telah melindungi Akademi Tianlong mereka selama ribuan tahun. Tapi dia tidak tahu seberapa kuat tablet batu halaman kota ini. Saat mereka khawatir, mereka melihat sesosok tubuh terbang ke arah mereka dari kejauhan. Binatang buas, jangan biarkan dirimu menjadi liar di wilayah Akademi Tianlong kami. Mendengar suara itu tidak lain adalah Dekan, Wu Sengling. Saya melihat Wu Sengling mendarat langsung di tablet batu di halaman kota. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, dia menyebarkan semua keterampilan budidayanya dan menatap serangga beracun di depannya. Din. Long Xiao melangkah maju dan memberi hormat. Pada saat ini, saya mendengar serangga beracun Yumis berkata, "Hei, jadi Anda adalah dekan di sini." Ketika saya menerobos perlindungan tablet batu ini, Akademi Tianlong Anda akan musnah. Jadilah tidak terkendali. Jika kamu berani datang ke wilayah manusiaku dan menjadi liar, kamu meminta kematian. Wu Sengling memarahi. Serangga beracun Yumis menggelengkan kepalanya yang besar dan mendekatkan kepalanya ke makhluk bela diri itu. Mata hijau itu menatapnya. Suara tajam itu terdengar lagi, mencari kematian. Hehe. Jika Duan Yi memenuhi syarat saat itu, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk membunuhku dengan alam pencerahan tingkat ketiga. Bajingan, siapa kamu? Kamu benar-benar mengenaliku, Tianlong. Nenek moyang Akademi 500 tahun yang lalu. Meskipun suara Wu Sengling tegas, keterkejutan dalam suaranya terdengar jelas. Jelas sekali, dia tidak menyangka monster ini akan benar-benar mengenali Duan Yishi. Terlebih lagi, sepertinya Wu Sengling tidak mengenali apa itu serangga kabut beracun. Ini bukan hal yang tidak terduga, karena ini adalah peninggalan dari binatang purba tersebut. Hanya sedikit orang yang masih bisa mengenalinya hingga saat ini. Tiba-tiba, serangga beracun Yumis berkata, "Tidak peduli siapa saya. Yang penting saya kembali untuk membalas dendam." Saat itu, Duan Yi memukuli saya dengan serius dan melarikan diri. Saya masih memiliki kebencian yang tersisa. Sekarang, Anda, orang-orang dari Akademi Tianlong, Anda masuk tanpa izin di wilayah saya lagi. Hari ini, saya akan menghancurkan Akademi Tianlong Anda. Setelah mengatakan ini, dia mendengar suara gemuruh dan sekali lagi bergegas menuju perisai energi monumen batu halaman kota.
meski gagal menembus topeng energi tersebut. Namun jiwa bela diri terdekat masih terpaksa terbang turun dari tablet batu di halaman kota setelah tabrakan tersebut. Seperti yang dikatakan serangga beracun itu, dia tidak mengambil tindakan, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Saya pikir itu adalah monster biasa yang bertabrakan dengan monumen batu di halaman kota. Tanpa diduga, ternyata keberadaannya begitu menakutkan, tingkat kultivasi orang ini jauh melebihi dirinya. Pencerahan tingkat ke-9. Terlebih lagi, orang ini berseteru dengan Duan Yi, nenek moyang akademi mereka. Mata Wu Sengling terfokus, menatap serangga kabut beracun itu. Belakangan, Wu Yun juga cukup bingung. Awalnya saya tidak bisa memahaminya, saya baru saja lolos dari mulut serangga beracun ini. Dia tidak melukainya, jadi kenapa dia mengejarnya begitu keras? Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Serangga beracun Yumis dan Akademi Tianlong ini memiliki dendam lama, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Namun, dia cukup tertarik dengan kelas 1 ini. Ditanya, Guru Long, siapakah senior kelas 1 ini? Long Xiao menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Wu Yun. Dia berkata, itu adalah bakat paling menonjol di Akademi Tianlong kami selama ribuan tahun. Dia keluar dari Akademi Tianlong kami, tetapi setelah menyelesaikan kultivasinya, dia meninggalkan banyak godaan di luar dan kembali ke Akademi Tianlong, bersedia untuk melayani sebagai dekan. Posisi. Tidak ada yang tahu tingkat budidaya apa yang telah dia capai, tetapi 500 tahun yang lalu, tingkat budidayanya setidaknya telah mencapai tingkat mengatasi kesengsaraan. 500 tahun yang lalu, dia sudah berada di tingkat tersebut. Untuk mengatasi kesengsaraan. Pantas saja dia bisa terluka. Ini adalah serangga beracun. Jadi sampai sejauh mana tingkat kultivasinya saat ini? Wu Yun berpikir dalam hati, dan kemudian bertanya, apakah senior kelas 1 ini nanti jatuh atau? Long Xiao menghela nafas dan berkata, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dikatakan bahwa satu gunung tidak dapat mentolerir 2 harimau, dan satu kota tidak bisa mentolerir 2 orang kuat. Saat itu, orang lain dengan nama yang sama dengannya di kota Wolong kami memintanya untuk bertarung. Sejak pertempuran itu, tidak ada kabar tentang mereka berdua. Tidak ada yang tahu hasil dari pertarungan mereka. Hidup atau mati. Oh. Wu Yun mengangguk sedikit. Diam-diam berpikir, sepertinya kisah senior kelas 1 ini juga cukup legendaris. Saat dia memikirkannya, dia melihat Long Xiao tiba-tiba berkata, Wu Yun, di mataku, kamu adalah orang yang paling dekat dengan leluhur Duan Yi di Akademi Tianlong kami selama ribuan tahun. Wu Yun tersenyum dan tidak menjawab. Di saat yang sama, wajah Wu Yun mulai terlihat sedikit jelek. Dia bisa merasakan kabut hasrat di tubuhnya perlahan naik. Meskipun ditekan oleh seni dewa bela diri Taisang, itu terlihat jelas. Rasa panas di sekujur tubuhku berangsur-angsur muncul sedikit demi sedikit. Boom. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar. Di bawah suara yang memekakkan telinga ini, bahkan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Apa yang terjadi? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri, lalu mendongak. Tidak masalah ketika dia melihatnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak hanya Wu Yun, tetapi beberapa orang yang hadir juga seperti ini. Termasuk auman naga dan makhluk bela diri. Binatang ini, sebenarnya. Long Xiao meludah, dan kamu bisa melihat kepanikan di pupilnya, tapi tidak ada rasa takut. Berkata, Wu Yun, kamu dan Mo Yan tetap di sini dan jangan bergerak. Saya akan bertanya kepada dekan apa yang dia inginkan. Saya khawatir saya harus kembali ke rumah sakit untuk mempersiapkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wu Yun mengangguk sedikit dan kembali menatap Liu Moyan. Lengannya memeluk lengan Wu Yun dengan erat,
dan ketakutan di pupil matanya terlihat. Jangan takut. Wu Yun menghibur dengan suara rendah. Lalu dia melihat ke atas. Saya melihat retakan muncul pada perisai energi yang dilepaskan oleh tablet batu di halaman kota. Meski halus, namun seiring dengan tumbukan serangga beracun tersebut, retakan ini perlahan semakin membesar. Pada saat yang sama, suara arogan dari serangga beracun kabut keinginan datang. Hei, ini akan pecah. Kamu tidak bisa menghentikanku. Tanpa Duan Yi, kalian semua akan menjadi makananku. Ah, sudah lama sekali aku tidak memakan manusia. Aku hampir lupa apa itu ingin menjadi manusia. Hari ini, aku ingin bersenang-senang. Din, apa yang harus aku lakukan? Long Xiao bertanya dengan suara rendah. Saat ini, ekspresi Wu Shengling sangat jelek. Dia tidak menanggapi Long Xiao tepat pada waktunya. Dia menatap celah pada perisai energi dengan matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Wu Shengling berkata, saya akan mencobanya dulu. Jika saya tidak dapat mengusir binatang jahat ini, Anda segera kembali ke akademi dan menyuruh semua orang pergi. Din. Long Xiao ingin berkata sesuatu. Tapi, Wu Shengling sudah terbang. Tatapan Wu Yun juga mengikuti sosok Wu Shengling. Tapi Wu Shengling tidak terbang menjauh dari lapisan perisai cahaya energi ini. Sebaliknya, ia ditangguhkan di depan celah itu. Ketika serangga beracun kabut keinginan melihatnya, dia mengejek dengan suara tajam, "Hei, manusia yang rendah hati, tidakkah kamu berani keluar dan bertarung? Kamu adalah kura-kura." Boom! Suara gemuruh yang keras terdengar, dan serangga beracun dari kabut nafsu bergegas menuju celah itu lagi. Pada saat yang sama, Wu Shengling juga mengambil tindakan secara tiba-tiba. Serangan energi spiritual yang kuat meledak dari celah tersebut, mencoba mengusir serangga beracun Yumis.